Saya ke Al-Araf, Iya, Mas. mantan pansel pimpinan KPK 2019-2023. Melihat kronologi yang ada, publik melihat ada ketidakkompakan ya, atau ada miskoordinasi dari KPK pimpinan Pak Firly ketika Pak Firly tidak di Indonesia atau tidak di Jakarta, kemudian ada surat dikirim kepada Presiden pada tanggal 26 dan kemudian sekarang baru terjadi pengumuman tersangka. Anda melihat apa yang terjadi di KPK sekarang ini? Ya, pertama saya mau lihat soal ini dalam konteks hukum ya. Dalam konteks hukum tentu proses hukum yang dilakukan oleh KPK silahkan berjalan. Ya. Pada saat bersamaan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga silahkan berjalan. Karena itu ranah proses hukum. Oke. Yang kedua saya mau lihat dalam konteks politik hukum. Judulnya Mas Budiman tentang kasakusuk ini sebenarnya diskusi tentang wilayah politik hukum. Wilayah politik hukum. Ada apa di dalam wilayah politik hukum itu? Tidak bisa dipungkiri pandangan penilaian publik bahwa ada problematika KPK beberapa belakangan ini. Oke. Hal itu dimulai dari pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua mulai dari pimpinan-pimpinan KPK bolak-balik dilaporkan ke Dewas KPK. Bahkan sampai ada yang mundur dari proses pimpinan KPK gitu ya, karena proses di dalam. Yang ketiga adalah ada persoalan terkait dengan dugaan kasus-kasus tertentu, misalkan dalam kasus Basarnas kemarin pimpinan KPK tidak cukup berani untuk memproses karena ada power dan lain sebagainya, akhirnya mundur gitu. Jadi secara umum problematika KPK terjadi dan mendapatkan sorotan dalam konteks politik hukum. Tapi diskusi tentang kasakusuk ini sebenarnya kita sedang diskusi dalam wilayah yang ingin menjelaskan apakah ada ruang politik dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ada ruang politik. Intervensi politik. Ada intervensi politik menurut Anda? Saya ingin katakan kemungkinan ruang intervensi politik dalam KPK itu sangat tinggi sejak undang-undang KPK direvisi. Jadi yang salah sendiri adalah DPR sendiri sama dan pemerintah gitu. Karena di dalam revisi undang-undang KPK disebutkan KPK adalah lembaga eksekutif, Mas. Baik. Itu nanti kita coba bahas ya. Tapi juga temuan yang menarik sekarang ada langkah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan itu masih diduga dan kemudian sekarang seakan-akan ada pertarungan antara KPK pada satu sisi dan kepolisian Polda Metro Jaya pada sisi yang lain. Ya, saya boleh nggak meneruskan yang tadi, yang lembaga eksekutif. Nah, karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, tentu ruang potensi intervensi eksekutif tinggi terhadap KPK. Berbeda dengan sebelum revisi Undang-Undang KPK. Nah, problem kita adalah pada satu titik Presiden juga diduga ikut bertarung dalam pertarungan 2024, Mas. Apa nih kaitan Presiden ikut bertarung di 2024? Ya, orang udah tahu lah secara terbuka ada cawe-cawe dan lain sebagainya. Sehingga persepsi publik dalam beberapa pemerasan kasus sendiri ini sebagai sebuah langkah ofensif, defensif dari SYL kepada Polda Metro terhadap pimpinan KPK? Nah, untuk yang itu saya mau jawab ya, bahwa dalam kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tentu kita harus menghormati proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dong terhadap pimpinan KPK. Silakan proses itu berjalan dan proses penyidikan. Dalam kasus lain KPK dalam kasus SEL kan ditetapkan beberapa hal nih jadi tersangka. Ya silakan juga itu berjalan. Ini ranah hukum. Dua-duanya berjalan. Soal kita hari ini adalah persoalan ini hadir dalam kontestasi jelang politik 2024. Itu yang sehingga menimbulkan kasakusuk dan kegaduhan itu. Tapi hal itu terjadi karena tadi revisi Undang-Undang KPK menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif. Sehingga menjadi rumit. Yang kedua problem utama itu, Mas. Ini yang kita harus bongkar dan rubah. Proses seleksi pimpinan KPK itu harus dibangun secara independen karena terlalu politik dan kental politik. Pertama, penunjukan pansel KPK itu dilakukan oleh Presiden. Berbeda dengan pemilihan komisioner Komnas HAM, pemilihan KPAI, pemilihan LPSK, pansel dibentuk oleh komisioner bukan oleh Presiden. Jadi interest politik eksekutif besar sejak proses awal. Yang kedua adalah ketika selesai pansel seleksi menyeleksi 10 orang pada masa saya, dilempar oleh ke DPR, DPR memilih 5. Nah, ketika terjadi DPR juga terjadi politik transaksional, interest politik. Jadi terhindarkan ya. Pimpinan-pimpinan KPK itu tersandra secara politik sebenarnya karena ada politik transaksional dalam pertarungan pemilihan KPK sejak awal. Ini harus dibongkar. Harus dibongkar dan dibenahi. Nah, makanya
tema Mas Budiman tentang kasakusuk tadi itu menjadi relevan karena ini konteks tahun politik, sementara peta politik berubah dan kekuasaan memiliki peranan yang besar dalam proses politik itu. Oke, baik. Oke, Bung Febri sebagai kuasa hukum dari Limpo, itu kan kalau penjelasan KPK yang dulu ditemukan uang yang 30 miliar ya, yang berada di geledah. Apa yang Anda ketahui soal uang 30 miliar dan ada senjata 12 di rumah itu? Pertama saya ingin pisahkan dulu pokok perkara yang terkait dengan pokok perkara. Kalau senjata itu sudah KPK juga sudah melimpahkan begitu, menyerahkan ke pihak kepolisian. Nah, terkait dengan uang. Tadi agak menarik sebenarnya pengumuman yang disampaikan oleh KPK. Kurang lebih begini kalau versi pengumuman KPK. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023, itu artinya sekitar 4 tahun, diduga terjadi praktek pemerasan atau setoran seperti itu. Tapi ada satu poin yang saya tidak tahu apakah itu disimak secara lengkap atau tidak. Total dana yang teridentifikasi selama 4 tahun itu adalah 13,9 miliar. 13,9 miliar. 13,9 miliar. Kalau dibagi misalnya katanya kan ada setoran tiap bulan, itu sebenarnya berapa? Apakah dalam jumlah yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan atau seperti apa? Itu tentu menjadi satu pertanyaan secara hukum dan secara faktual. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman tadi. KPK mengatakan yang sudah teridentifikasi diduga 13,9 miliar, meskipun dikatakan masih mengidentifikasi yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan uang yang 30 miliar, 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas statusnya belum jelas itu ya? Menteri Pertanian? Oke lah, bisa dikatakan kami akan melakukan identifikasi lebih lanjut dari temuan-temuan tersebut. Itu masih masuk akal, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika dilakukan penyitaan, uang tersebut sudah diidentifikasi terkait atau tidak terkait dengan perkara. Kenapa? Karena yang boleh disita itu adalah yang terkait dengan perkara saja. Tentu ini jadi pertanyaan, pada saat disita ini bayangan pihak yang menyita itu seperti apa? Apakah uang ini terkait dengan perkara atau tidak? Makanya kami harap ini dalam proses berjalan tentu bisa makin terbuka, bisa lebih clear, karena saya lihat tadi di pengumuman kan 13,9 itu yang ada setoran dolar dan segala macam. Sementara yang disita adalah 30 miliar. Ini kaitannya dengan perkara apa? Apakah boleh sesuatu disita tapi dia tidak terkait dengan perkara? Ini pertanyaan hukum yang cukup mendasar sebenarnya, gitu kan. Karena itulah, tapi saya ingin katakan begini, kalau dari komunikasi saya dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, yang tentu saja sudah dengan seizin beliau kemudian saya sampaikan ke publik, kalau komunikasi yang lain kan antara klien dan advokat itu memang harus dilindungi kerahasiaannya. Dana 30 miliar itu bisa terjelaskan oleh beliau. Bisa terjelaskan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo, tapi tentu saja ada proses-proses yang memang harus dilakukan. Pertama, ketika KPK melakukan penggeledahan dan kemudian penyitaan, proses verifikasi harus dilakukan dan tentu itu juga harus disampaikan dan dipertanyakan pada para saksi dan juga termasuk pada tersangka. Saat ini kan Pak Syahrul memang belum bisa datang dalam pemeriksaan sebagai tersangka, namun dari komunikasi yang kami lakukan, beliau akan setelah bertemu dengan ibu di Makassar, orang tua di Makassar, beliau akan segera kembali ke Jakarta dan menghadapi semua proses hukum. Selain kasus 30 miliar, Febri, berdasarkan conversation Andra dengan Pak Limpo, soal dugaan pemerasan ini diinfokan juga nggak? Itu yang kami harus tahu apa yang dimaksud dengan pemerasan dalam konteks proses penyidikan ini. Karena begini Mas Budiman, ada 3 pasal yang mirip. Kalau kita baca Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada 3 pasal yang mungkin bersinggungan. 1 suap, yang kedua pemerasan, yang ketiga gratifikasi. Ini agak mirip dengan suap. Kalau kita bicara soal pemerasan, ada kuasa yang sangat kuat untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sederhananya ya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sehingga yang dijerat hanyalah orang yang menerima. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dana tersebut sebenarnya, kalau ada pemberian itu ya, kalau dana tersebut sebenarnya diberikan untuk kepentingan pihak pemberi juga.
Misalnya agar jabatannya baik-baik saja, agar dia tetap mendapatkan promosi atau dia tetap mendapatkan keuntungan di yang saya maksud jabatan. adalah ketika Pak Syahrul Yassin Limpo melaporkan ada pimpinan KPK yang memeras. Saya selesaikan sedikit sebelum itu, kan kasus yang berbeda. Artinya akan ada diskusi dan perdebatan apakah ini pemerasan atau penyuapan. Konsekuensinya sangat serius. Kalau ini penyuapan, ada kepentingan di kedua belah pihak, maka pihak pemberi juga harus dijerat. Kalau ini pemerasan, pihak pemberi mungkin bisa lolos. Oke. Ini persoalan apa sebenarnya? Itu satu, terkait kasus yang di KPK. Yang kedua, terkait dengan kasus yang di Polda tadi yang disebut. Nah, kami memang perlu tegaskan, saya dan tim itu mendapatkan surat kuasa khusus dari Pak Syahrul itu adalah untuk fokus pada perkara yang sedang berjalan di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Jadi kami tidak punya kompetensi yang cukup sebenarnya untuk menjelaskan proses yang di Polda. Meskipun saya setuju tadi yang disampaikan Al-Araf, ini sama-sama proses hukum. Proses hukum yang berjalan harusnya jalannya paralel, lurus keduanya. Jangan kemudian ditarik, dikusutkan, jadi bersilang sehingga seolah-olah menghambat satu dengan yang lain. Kalaupun ada misalnya pimpinan KPK atau siapapun yang diproses dan berjalan di Polda, keputusan kelembagaan KPK yang sudah diumumkan tadi itu tidak akan mundur, tidak akan berhenti kecuali ada putusan pengadilan, itu lain cerita. Makanya dalam konteks edukasi publik memang kacamata hukum untuk melihat dua proses hukum yang berbeda ini betul-betul harus clear terlebih dahulu.